sama-sama membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih atas kehadiran teman-teman mahasiswa dan rekan semua peserta praktik lapangan profesi keguruan Sekolah Tinggi Ilmu Tarbiyah Asrorudin Falah Bogor. Bagaimana kita pahami bahwa PLPK alhamdulillah sudah berjalan baik ya, dan minggu-minggu ini adalah minggu akhir dalam melaksanakan PLPK. Nah, PLPK yang kita laksanakan itu terdiri dari 15 pertemuan yang 12 pertemuan mengajar di kelas, kemudian 2 pertemuan bimbingan terhadap kegiatan ekstrakurikuler, dan 1 kegiatan penutupan atau kegiatan ujian. Nah, semua kegiatan ini tentunya sudah dilaksanakan dengan baik karena feedback ya, atau isian yang diberikan oleh satuan pendidikan terkait dengan pelaksanaan PLPK cenderung baik ya, dan mereka juga syukur dilaksanakannya kegiatan PLPK. Namun di sana sini masih ada hal yang harus kita perbaiki, diantaranya kesiapan dari mahasiswa dalam menggunakan pembelajaran yang disesuaikan dengan lingkungan sekolah, terutama dalam menggunakan perangkat pembelajaran yang disesuaikan dengan madrasah sekolah masing-masing. Jadi ada feedback yang harus kita terima bahwa kita itu harus melakukan terus perbaikan secara berkelanjutan terkait dengan pelaksanaan praktik lapangan profesi keguruan. Dan PLPK kali ini adalah PLPK yang terbuka dilaksanakan setelah adanya COVID, dan dulu kita melaksanakan PLPK mandiri, dan hari ini terdeteksi ada 2 mahasiswa melaksanakan PLPK secara mandiri dengan alasan yang memang bisa diterima. Nah, karena itu baik PLPK berkelompok maupun mandiri memiliki beban yang sama terkait dengan hal-hal yang harus dilakukan dan disampaikan kepada kegiatan yang dilakukan pada praktik lapangan profesi keguruan. Nah, selanjutnya rangkaian-rangkaian kegiatan yang menanti setelah pelaksanaan PLPK adalah kegiatan KKM ya, atau kuliah kerja mahasiswa, atau yang dulu disebut dengan KKN, dan KKN itu masih 1 tahun lagi lah kita laksanakan sekitar bulan Januari ya, tahun 2025 ataupun nanti Februari, sesuai dengan kalender yang sudah kita buat. Nah, selanjutnya setelah KKN banyak juga yang harus dilakukan berupa laporan dan lain-lainnya, dan termasuk juga dulu kita ikut dalam GID, Gebiar Inovasi Daerah, menemukan segala sesuatu terkait dengan kemudahan-kemudahan yang bisa diterapkan di masyarakat berupa teknologi tepat guna. Alangkah baiknya memang rangkaian-rangkaian ini juga harus diperhatikan pada saat ini. Dan ini artinya bahwa saudara dalam waktu yang ke depan itu banyak kegiatan yang harus dilakukan,
banyak persiapan yang perlu disiapkan, dan diakhiri nanti adalah pengajuan dari proposal skripsi di semester ke-8 ya, atau dimulai dari semester ke-7, ada kegiatan materi publikasi ilmiah dan lain segala macamnya, dan itu menandakan nanti akan berakhirnya proses perkuliahan. Dan ini adalah sesuatu yang memang harus dilalui dalam proses pembelajaran dan menjadi bagian yang tidak terpisah dari proses pembelajaran yang berjalan di Sekolah Tinggi Agama Islam Sirotifalah Bogor. Nah, kemudian satu langkah yang sudah kita lakukan adalah PLPK. Nah, PLPK ini diakhiri dengan bukti bahwa saudara sudah melaksanakan kegiatan pembelajaran sebagaimana tadi sudah disebutkan sebanyak 15 kali. Nah, buktinya adalah saudara memiliki dokumen APKM ya. APKM 1, 2, 3 sampai dengan APKM 15. Analisis penilaian kinerja mahasiswa. Nah, APKM 1 sampai dengan 15 ini harus diinput melalui dosen pembimbing lapangan dalam format rekapitulasi nilai yang sudah saya sediakan dan dapat diunduh di Citex yang sudah saya informasikan beberapa waktu yang lalu. Jadi silahkan ketua kelompok berkoordinasi dengan DPL untuk mengisi format itu. Kemudian nanti kalau sudah selesai semua, ditandatangani oleh DPL dan diserahkan ke panitia sebagai dokumen nilai akhir pada pelaksanaan PLPK. PLPK ini nanti akan tercatat di transkrip nilai. Ya, jadi nilai PLPK nanti ada di transkrip nilai. Nah, selanjutnya bagi yang belum melaksanakan penutupan sebagaimana yang sudah diinformasikan tadi, ada 3 atau berapa kelompok lagi. Nah, karena itu segera diselesaikan. Bagaimana seandainya pada saat penutupan belum selesai? Nah, tetap PLPK dilaksanakan dan koordinasi terkait dengan rekap nilai harus dikoordinasikan dengan sebaik-baiknya oleh dosen pembimbing lapangan, karena DPL lah yang sebenarnya berhak untuk memberikan penilaian. Nah, selanjutnya pada acara penutupan nanti insya Allah akan ada pemberitahuan dan penutupannya akan dilaksanakan ba'da zuhur ya, ba'da zuhur. Karena kalau pagi masih ada perkuliahan dan dalam penutupan itu di rencana awal adalah ada presentasi mahasiswa. Dan karena memang kalau kita menggunakan presentasi mahasiswa itu sepertinya memerlukan waktu yang panjang dan agak lama, maka rencananya kita laksanakan dalam bentuk seremonial penutupan. Adapun presentasi diganti dengan setiap kelompok nantinya membuat laporan dalam bentuk video pendek ya, dalam bentuk video pendek yang diupload disampaikan dulu ya kepada link yang nanti akan dibuatkan oleh panitia
dan sebelumnya juga ada aturan-aturan yang memang harus dipahami ketika membuat laporan dalam bentuk video pendek tersebut. Nah, sebelum saya lanjutkan, Pak Supri sudah hadir belum? Halo Pak Supri. Ya, siap Pak Dokter. Ya, mangga sebelum dilanjutkan, silakan Pak Supri mungkin ada yang disampaikan dulu. Mangga Mangga. lanjut aja Pak Dokter. Ya, oke, kalau dilanjutkan saya izin menyampaikan dan melanjutkan. Nanti setelah saya diskusi dengan teman-teman dosen, maka laporan akhir yang harusnya mahasiswa untuk presentasi diganti dengan laporan video pendek. Dan laporan video pendek itu ada ketentuan-ketentuan yang memang harus dipahami ya. Yang pertama bahwa ini ada aturan yang saya buat ya, yang dibuat berdasarkan ijtihad sendiri. Karena itu kalaupun ada perbaikan bisa diperbaiki secara bersama dan memang tidak menyulitkan gitu ya kita. Nah, video pendek ini juga memiliki manfaat, salah satunya bahwa kita memberikan informasi kepada siapa saja orang yang nanti memerlukan informasi tentang lembaga, baik itu STAI, Stojul Fala, maupun lembaga di mana kita melaksanakan praktik, ya, dan kemudian juga bagi mahasiswa yang tentunya ada di dalam rekaman tersebut. Nah, kemudian yang pertama adalah tujuannya adalah untuk mendokumentasikan pelaksanaan kegiatan PLPK mencakup proses pembelajaran di kelas, interaksi dengan siswa, dan refleksi pribadi terhadap pengalaman praktik mengajar. Nah, jadi silakan nanti bagaimanakah ini proses pembelajarannya sudah selesai. Kalau saya lihat saudara-saudara masing-masing peserta ini pasti punya dokumen, baik itu ketika saat mengajar, baik berupa foto, video, dan segala macamnya. Nah, kalau itu menjadi kenangan pribadi, sepertinya manfaatnya untuk pribadi saja. Alangkah baiknya kalau itu baik ya, kita berikan atau sampaikan sebagai dokumen secara kelompok untuk laporan PLTK secara baik, dan nanti kita akan sebar informasi secara baik. Tentunya sebelum dikirim harus memahami ketentuan-ketentuan ini. Yang kedua adalah durasi video ini tidak panjang ya, sebagai bentuk laporannya minimal 10 menit, maksimal 30 menit. Jadi jangan sampai lebih dari 30 menit. Jadi durasinya antara 10 sampai 30 menit, kemudian mencakup cuplikan dari berbagai tahapan pelaksanaan PLPK. Biasanya pelaksanaan itu meliputi tahapan pembukaan, tahapan persiapan, tahapan pelaksanaan, tahapan penutupan. Di sana ada hal-hal yang terkait dengan profil lembaga, ada profil mahasiswa, dan juga hal-hal yang terkait pembeda dalam pengertian hal apa yang di sekolah tersebut dan harus dikembangkan sehingga itu menjadi program yang berkelanjutan dari sekolah tersebut ya. Jadi diharapkan menjadi program yang berkelanjutan dari satuan pendidikan tersebut. Nah, ini ada strukturnya. Dia pembukaannya itu ada 1-2 menit, nggak usah lama-lama. Kemudian rencana pelaksanaan pembelajaran, berupa narasi atau dokumen lainnya, terserah ya, diberikan kepada teman-teman mahasiswa itu paling 3-5 menit. Kemudian pelaksanaan pembelajaran bisa durasinya 8-15 menit, dan tutup atau refleksi itu bisa 3-5 menit. Nah, jadi struktur videonya seperti ini. Kemudian teknis perekamannya
dengan resolusi minimal 720 piksel ya. Ini saya pikir teman-teman ini punya kamera yang hebat-hebat, tidak perlu kita menggunakan sesuatu yang memang mengeluarkan modal lagi ya. Bukan saja hal-hal yang sudah kita miliki, handphone, tapi kalau memang saudara menggunakan itu lebih baik ya silakan ya untuk menggunakan kualitas yang lebih baik. Tapi saya sarankan ini memang dibuat secara sederhana dan menggambarkan aturan-aturan yang tadi sudah disebutkan dalam struktur video. Kemudian di video itu bisa menggunakan bahasa dan penampilan yang baik. Ya, jadi jangan mengandung unsur-unsur sara, mengandung unsur pornografi, tidak boleh. Ya artinya sesuai dengan kaidah menggunakan bahasa Indonesia yang formal, menggunakan bahasa Indonesia yang baik sesuai dengan kaidah, kemudian penampilan mahasiswa sopan sesuai dengan norma yang berlaku di sekolah atau madrasah. Nah, nanti ada diharapkan format videonya dalam bentuk MP4 ya, atau video atau pokoknya diharapkan MP4 ya. Nah, jadi nanti video tersebut cukup diunggah di link yang disediakan, dan kalau memang sudah diunggah juga mahasiswa disilahkan nanti bisa menempelkan akun tersebut di akunnya masing-masing, dan juga terkait dengan sekolah yang kita publikasikan di mana kita melaksanakan praktik PLPK itu harus diseizin ya, seizin dari pihak sekolah. Artinya ketika sudah rapi videonya kita minta izin kepada sekolah tersebut bahwa ini akan saya sampaikan dalam laporan dan izin untuk dipublikasikan dalam akun atau media sosial. Nah, ketika dia mengizinkan, maka itu bisa kita publikasikan, tetapi seandainya mereka tidak mengizinkan, maka kita bisa menggunakan model-model video yang lain ya. Seandainya memang tidak mengizinkan, tentunya mereka juga memiliki alasan sendiri. Tapi bagi saya ini sepertinya memang harusnya diizinkan karena memiliki arahan untuk memiliki untuk sosialisasi lembaga atau sekolah atau madrasah di mana mereka melaksanakan kegiatan sehari-hari. Nah, kemudian waktu dan pengunggahannya nanti akan disampaikan pada saat penutupan, dan pada saat penutupan jadi kita hanya melaksanakan kegiatan penyampaian secara acara seremonial ya, terkait dengan presentasi itu diganti dengan membuat laporan dalam bentuk video yang durasinya antara 10 sampai 30 menit yang pada saatnya nanti akan dipublikasikan. Nah, itu saja mungkin terkait dengan info yang disampaikan pada pertemuan kali ini ya. Mudah-mudahan bisa dipahami dengan baik, dan laporan secara tertulis itu tetap harus dilakukan karena itu sebagai alat untuk merekam pelaksanaan kegiatan PLPK yang sudah berjalan dengan baik. Terima kasih. Selanjutnya karena tadi saya dari awal jadi sekaligus juga membawa acara, nanti kalau ada pertanyaan bisa langsung ditanyakan. Nah, selanjutnya kepada Pak Prodi disilahkan untuk menyampaikan arahan terkait dengan pelaksanaan PLPK yang insya Allah akan dilaksanakan pada hari Sabtu tanggal 26 Oktober tahun 2024 jam 13.00 sampai dengan selesai di Aula STAI Sirojul Falah Bogor. Kepada Pak Pri atau Pak Prodi disilahkan untuk menyampaikan arahan.
Oke, terima kasih Pak Dr. Edi selaku Wakil Ketua Satu Bidang Akademik dalam hal ini selaku Ketua Panitia PLPK terintegrasi tahun akademik 2024-2025 ya. Alhamdulillah tadi sudah kita dengarkan atau sudah kita simak informasi-informasi yang apa-apa yang perlu dilaksanakan atau perlu dipersiapkan oleh para mahasiswa-mahasiswa peserta PLPK tahun akademik 2024-2025. Dari saya mungkin hanya sedikit menambahkan atau menguatkan saja ya apa yang disampaikan oleh Pak Dr. Edi ya, bahwasanya kegiatan PLPK ini salah satu dari yang proses bagi para mahasiswa-mahasiswi ya, guna nantinya dijadikan sebuah acuan atau sebuah pertimbangan ketika di akhir perkuliahan atau semester 7 atau semester 8. Oleh karena itu ya, saya harapkan kepada para mahasiswa-mahasiswi karena memang tadi yang sebagaimana disampaikan oleh Pak Dr. Edi, PLPK adalah salah satu bagian rangkaian Tridharma ya yang bersifat pendidikan yang nantinya akan dimasukkan ke transkrip nilai di semester akhir ataupun di ijazah seperti itu. Dengan apa-apa ya pola polarisasi pelaporan yang tadi disampaikan, saya harapkan untuk mengikuti ya alur-alur yang telah ditentukan oleh ketua panitia ya ataupun oleh para panitia PLPK tahun akhir 2024-2025. Ya, mungkin sedikit lagi, saya hanya mengucapkan terima kasih kepada para mahasiswa-mahasiswi dalam sinergitasnya yang telah melaksanakan PLPK dari mulai pembukaan sampai insya Allah nanti akan kita tutup ataupun akan kita selesaikan pada hari Sabtu ya, pada hari Sabtu tanggal 26 ya, tanggal 26 Oktober. Ya, mudah-mudahan ini merupakan bagian dari penyemangat kita untuk ke tahapan selanjutnya. Ya, karena memang di depan nanti ada KKM dan ada juga nanti skripsi. Oleh karena itu, saya mohon sinergitasnya kepada seluruh mahasiswa-mahasiswi semester 5 ini untuk menyelesaikan ya kegiatan PLPK ini pada waktunya, artinya tepat pada waktunya. Karena tadi di depan kita mungkin 1 bulan lagi, ya kurang lebih 1 bulan lagi, ada hal yang akan kita laksanakan kembali yaitu KKM ya, yang teknis dan lain sebagainya mungkin nanti akan mengikuti seperti itu. Oleh karena itu ya dipersiapkan ya laporan-laporan PLPK-nya dari sekarang ya, dan setelah sudah beres otomatis nanti ketika pelaksanaan KKM atau tahap selanjutnya dalam rangkaian Tridharma perguruan tinggi itu tidak ada hambatan. Ya, terlebih lagi takutnya nanti teman-teman ketika di pengajuan skripsi yang belum mengikuti PLPK tentunya ini dijadikan bahan pertimbangan bisa melanjutkan skripsi atau tidak seperti itu. Ya artinya ketika tidak bisa melanjutkan skripsi otomatis tahapan untuk mencapai gelar sarjananya itu agak sedikit terhambat. Oleh karena itu sekali lagi kami mohon untuk sinergitasnya kepada seluruh para mahasiswa-mahasiswi yang mengikuti PLPK ini ya, menyelesaikan laporannya dengan sebaik mungkin ya, dengan tepat waktu sehingga kita insya Allah bisa melaksanakan ke tahap selanjutnya. Mungkin Pak Dokter hanya itu yang dapat saya sampaikan ya. Terima kasih atas waktunya ya Pak Dokter. Saya kembalikan ke Pak Dokter Edi. Terima kasih Pak Supri. Teman-teman sekalian, kita sudah masuki sesi kedua ya. Selanjutnya mungkin kalau ada yang ingin ditanyakan, silakan dari kelompok. Silakan Pak Limpo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Dosen Edi sama Pak Dosen Papri atas waktunya. Tentunya yang pertama ucapan terima kasih, alhamdulillah berkat rahmat Allah
sore ini bisa bertemu kembali walaupun melalui medsos, tapi tidak mengurangi rasa kita bersilaturahminya utama. Yang kedua, selawat salam kita cuma kita Muhammad SAW. Tuhan kita selalu mengharapkan sahabat beliau, amin ya rabbal alamin. Yang perlu saya tanyakan Pak Edi dan Pak Pri mengenai laporan ini loh, laporan mengenai apa tadi video ya, itu kalau di kelompok, saya kan kelompok 12 ya, kebetulan akhir sudah, tinggal penutupan besok rencana. Jadi pertemuan di kelas kita kan sering pakai foto yang sering kita share ya, jadi untuk videonya kita jarang mengupdate karena kita nggak ada info sebelumnya, kita harus pakai video laporan tersebut tadi ya. Jadi apakah itu berlaku untuk kelompok, untuk yang tadi dibicarakan sama Pak Edi mengenai laporannya pakai video bukan presentasi? Itu aja yang mungkin bisa tanyakan. Terima kasih. Ya, terima kasih Pak Ali Imron ya atas pertanyaannya. Saya menyadari betul informasi ini disampaikan di saat terakhir ya pelaksanaan PLPK. Namun juga saya memahami bahwa semua ini setiap kali kegiatan itu pasti memiliki 2 dokumen. Ada yang spread atau dalam bentuk JPEG dan seterusnya, ataupun dalam bentuk video. Nah, di akhir ini sebenarnya boleh saja menggunakan video dengan bahan foto, ya itu bisa sebenarnya. Jadi tidak masalah. Kalaupun, jadi jangan sampai kita mengawali lagi dari pembukaan ada foto, ada videonya, enggak. Tapi dokumen-dokumen di kelompok itu pasti ada, dan itu nanti bisa di foto itu juga bisa dibuat dalam bentuk sebuah video yang menjadi laporan yang menarik untuk PLPK ini. Itu aja mungkin Pak Ali ya. Jangankan terima kasih foto. Pak Edi. Jadi sekarang ya seperti kita foto yang ditampilkan setiap kita mungkin kegiatan memang kita perlu diupdate ya di laporan harian ya. Bisa kita ambil dan kita bentuk seperti video gitu ya. Mungkin seperti itu Pak Edi ya. Ya, betul. Kalau yang diupload di kegiatan presensi harian ataupun nanti akunnya itu ada di saya, nanti kita bisa buka dan kita bisa lihat kembali. Jadi di akhir ini saudara punya dokumen, dan saya pikir ketika di-share di grup itu ada yang menarik, ada yang bagus. Dan kenapa kemudian itu dibiarkan saja? Alangkah baiknya ini dibuat bagus sehingga menjadi dokumen dan sejarah bagi kita yang nanti kita bisa lihat kembali bahwa kita dulu pernah melaksanakan kegiatan PLPK dan bentuk video ini. Karena kalau bentuknya hanya presentasi, ya itu paling hanya dalam bentuk buku, disimpan di rak, siapa saja yang mau buka, nggak ada lagi. Kalau kita dalam bentuk video ini, kita bisa share, kita bagikan, nah, anak-anak kita nanti bisa lihat, adik-adik kelas kita bisa lihat. Nah, seperti itu menurut saya. Itu lebih manfaat. Demikian Pak Ali ya. Satu lagi boleh Pak Edi? Silakan. Itu kita kan kelompok ya. Jadi laporannya satu Pak ya. Kalau laporan di kelompok 12 dengan video bla 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 gitu ya. Apa tetap personal? Oke, ini feedback ya. Jadi ada laporannya tetap satu kelompok itu satu. Jadi bukan individual. Jadi dalam satu kelompok buat video, di mana di video itu sebagai bentuk laporan, masing personilnya lengkap. Kalau bisa ada foto yang terdiri dari pembukaan, pembukaan di sekolah atau madrasah, pelaksanaan praktik mengajar, ada kesan dan pesan, ada apa yang baik, pasti program-program yang baik di sekolah itu yang menjadi sorotan yang diangkat, dan kemudian juga bisa wawancara kepada kepala sekolahnya dan seterusnya ya. Cuma durasinya jangan sampai lebih dari 30 menit.
Nah, seperti itu. Jadi gitu Pak Ade, silakan aja. Oke, gitu ya. Pak Ade, ya terima kasih Pak Ade. Silakan Pak Ade. Ibu Ade, Ibu Dian. Oh, ya Bu Ade Dian Niati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak, Assalamualaikum. sebelumnya saya secara pribadi mengucapkan terima kasih banyak atas kemudahan dari perubahan yang untuk laporan PLTK yang tadinya bentuk persentase menjadi sebuah dokumentasi yang lebih menarik. Itu yang pertama. Terus yang kedua, untuk draft-draftnya itu Pak nanti di-share, ada nggak apakah nanti di-share supaya kami tidak mudah lupa gitu sebagai orang tua. Itu aja Pak. Yang Terima draft kasih. tadi saya sampaikan ya. Iya Pak. Oh Terima ya, kasih insya Allah. Pak. Setelah ini akan saya share dan juga akan saya tempel di sites ya, di tempat biasa saudara bikin kehadiran di situ nanti akan bisa dilihat. Insya Allah saya sampaikan hari setelah kegiatan ini. Baik, terima kasih Bu Ade ya. Sama-sama. Bu Dian, makasih Bu Dian. Ada lagi yang lain? Mungkin penutup dari Pak Supri, sekaligus doa, disilakan. Ada Pak lagi. Muhammad. Cukup, Ferry, cukup saya Pak. Silakan yang lain aja. Pakih, silakan. Baik Pak, terima kasih atas waktunya, atas kesempatannya. Yang pertama yang mau saya tanyakan, yang pertama itu terkait laporan ya Pak. Kan logbook itu kan sifatnya adalah kegiatan selama PLPK, catatan kegiatan selama PLPK. Nah, terkait dengan jurnal itu, apakah ada format baku atau format khusus terkait PLPK atau kita bikin jurnal tersendiri Pak? Terus apa bedanya logbook dengan jurnal itu Pak? Enggak, logbook. Ya, terima kasih. Logbook itu sebenarnya istilah saudara melakukan sebuah penelitian. Jadi kemudian istilah ini saya sampaikan ketika saudara melakukan PLPK, yang intinya adalah itu berisi catatan terkait saudara melaksanakan PLPK, mulai dari pembekalan dan sampai dengan penutupan. Formatnya sudah saya sampaikan, ada di sites, kemudian di bawahnya itu ada link untuk mengupload. Nah, jadi nanti di akhir ini juga sebagai pertimbangan DPR, saudara melaksanakan kegiatan yang nantinya saya akan serahkan secara PDF ya, pada atau akses yang saya berikan kepada DPR untuk bisa mengakses logbook atau laporan atau catatan yang buat selama kegiatan PLPK. Itu sudah ada di sites, jadi sudah ada formatnya. Ya. Kalau terkait jurnal bagaimana Pak? Jurnal gimana, itu yang seperti yang terkait jurnal. Jurnal itu maksudnya materi selama kita belajar kah atau kita bikin jurnal tentang jurnal yang mana ya? Jurnal. Kan ada di mana? Di template laporan itu kan ada jurnal bimbingan belajar ya Pak. Jadi ada logbook, ada jurnal bimbingan belajar. Nah, jurnal itu maksudnya adalah catatan. Ya, bukan jurnal ilmiah, bukan. Catatan. Oh, catatan selama PLPK berarti? Iya. Selama kegiatan PLPK. Oh, ada jurnal itu sama harian. dengan logbook atau enggak Pak? Gimana? Sama dengan logbook atau enggak ya? Sama. Oh, sama. Iya. Oke. Oke ya. Terus satu lagi mau Pak. Untuk APKM itu dimasukkan ke dalam laporan nggak Pak? APKM masukkan ke dalam laporan satu orang satu saja. Ya, jadi satu orang APKM yang terbaik, kemudian ditempelkan di lampiran di laporan. Karena kalau melampirkan semua, satu orang itu halaman, kurang lebih 5 halaman ya. 5 kali 10, kalau 10 orang dari 50. Jadi satu orang dilampirkan di laporan itu satu saja. Ya, kalau orang yang 15, ujian dari Pak ya, bisa ya Pak? Ya. Selebihnya APKM itu saya minta kepada teman-teman untuk disimpan dengan baik ya. Disimpan dulu dengan baik.
kopinya mungkin diserahkan ke DPL, tapi teman-teman mahasiswa juga harus memiliki dokumen ya terkait dengan bukti fisik saudara telah melaksanakan kegiatan PLPK. Khawatir dia ada kekeliruan dan kehilangan jejak terkait dengan penilaian saudara. Nah, PLPK kali ini setelah ditutup, langsung saya berharap PL memberikan nilai terbaik kepada mahasiswa binaannya. Itu, terima kasih. Amin. Kalau RPP itu semua atau satu aja, Pak? Satu saja kalau di kelompok. Satu orang satu maksudnya. Kan tebal juga jadinya. Karena kalau Iya, benar. RPP dicantumkan semua, agak kesulitan. Ini sebagai bukti saja. Atau sebagai bukti sampel, satu orang melampirkan satu RPP terbaiknya di laporan. Oke, baik Pak. Terima kasih, Pak. Ya, sama-sama. Terima kasih ya. Terima kasih semuanya. Mudah-mudahan kita senantiasa diberi kesehatan, lahir dan batin. Sebelum ditutup, mungkin ada yang disampaikan dari Pak Supri, Kak Prodi, silakan. Halo Pak Supri. Cukup Pak Dokter, cukup. Oh, cukup ya. Oke, terima kasih atas kehadiran teman-teman semua. Semangat selalu karena kita akan memasuki tahap selanjutnya dan ini adalah sebuah proses yang harus kita lalui dalam proses pembelajaran di STAI Sirojul Falah Bogor. Terima kasih atas kehadirannya dan terima kasih atas perhatiannya. Mari sama-sama kita tutup dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Jika ada hal-hal yang belum jelas, nanti bisa ditanyakan ke DPL atau ke panitia. Terima kasih. Saya izin undur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.